sudah tidak bisa dielakkan lagi bahwa yang namanya kaum radikalis cukup tumbuh subur di Indonesia ini. Kejadian tersebut itu adalah kejadian yang notabene-nya tidak dibenarkan oleh siapapun, termasuk agama apapun, apalagi agama Islam itu sendiri. Ini membuktikan bahwa kaum radikalis, walaupun kita tumpas, tetap masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera kepada semuanya. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedang bersama Ketua PCNU Kabupaten Ciamis yang kemarin alhamdulillah terpilih sebagai Ketua NU tanggal 28 ya kan, tanggal 28 ya. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna. Pada kesempatan kali ini saya ingin minta tanggapan kepada beliau terkait kasus bom gereja katedral di Makassar, karena menurut berita bahwa mereka itu terafiliasi di dalam jaringan JAD yang kemudian juga afiliasinya kepada ISIS. Maka saya kira perlu ada penyadaran, pemikiran terhadap kesejatian ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya terhadap kejadian tersebut. Monggo Kang Arif Ismail Khawasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berbincang berkenaan apa yang menjadi tema kaitan dengan apa yang baru saja kita saksikan bersama, terutama berkenaan dengan bom yang terjadi di Makassar di gereja katedral, yang tentu saja ini yang kesekian kalinya terjadi, dan ini membuktikan bahwa kaum radikalis walaupun kita tumpas tetap masih berjalan, masih ada, dan ini menjadi perhatian kita yang cukup serius untuk sama-sama kita benahi, dan tentu saja kita sebagai warga bangsa punya tanggung jawab yang sama berkenaan dengan ketenangan, ketentraman di negara kita tercinta. Yang selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan, kebetulan alhamdulillah bismillah tawakkaltu alallah, saya diberi tugas mandat oleh musyawirin melalui konferensi NU ke-10 di Kabupaten Ciamis, dan dipercaya menjadi ketua NU Kabupaten Ciamis, dan tentu saja ini amanat yang berat. Berkenaan dengan tugas sebagai ketua NU, tentu saja karena NU sebagai pendiri republik ini yang tentu saja mempunyai saham besar berkaitan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui komando pimpinan Nahdlatul Ulama pada waktu itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari beserta masai-masai yang lainnya untuk bisa memerdekakan bangsa ini. Nah, dengan perjalanan bangsa sampai saat ini tentu saja ini kita diwarisi untuk terus bisa menjaga, mengembangkan
selain terutama yang tentu saja memajukan bangsa ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan kesatuan Republik negara kita tercinta yang diwarisi oleh para aulia, para pendiri negara, termasuk khususnya adalah para masyaikh pengurus Nahdlatul Ulama yang mewariskan negara dan bangsa ini kepada kita. Yang selanjutnya tentu saja pada kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan bahwa amanat yang diberikan pada kita sebagai bagian penerusnya secara struktural, yaitu urusan himayatud daulah. Himayatud daulah berkenaan dengan menjaga, melestarikan, mengembangkan, memajukan bangsa ini yang mesti tugas berat bagi kita semua, khususnya kami sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Insya Allah bersama kekuatan masyarakat yang lain, termasuk aparatur pemerintah, kita akan bahu-membahu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk ketentraman, termasuk tidak lelah-lelahnya untuk bisa mengajak agar bagaimana rasa aman, nyaman, hidup, tentram di negara kita tercinta terus digelorakan, disampaikan pada masyarakat bangsa tercinta kita cintai bersama. Selanjutnya mensikapi berkenaan dengan terjadinya bom di Makassar, itu tentu saja bagian yang mesti kita kecam bersama-sama. Kami sangat mengecam sekeras-kerasnya bahwa kejadian tersebut itu adalah kejadian yang notabene-nya tidak dibenarkan oleh siapapun, termasuk agama apapun, apalagi agama Islam itu sendiri. Nah, ini perlu terus-menerus agar penyadaran hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kita perlu bahu-membahu, bisa memberikan penyadaran, memberikan wawasan kepada masyarakat secara umum, termasuk umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Kita perlu komunikasi, koordinasi dengan ormas-ormas yang lain agar bisa memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, memberikan proses penyadaran pada warga bangsanya dengan pembinaan umat masing-masing organisasi. Baik itu Muhammadiyah, Persis, Mataul Anwar, termasuk di Ciamis ada PUI. Nah, ini tentu saja perlu terus diperkuat, diajak untuk kerjasama untuk pembinaan umat di tingkatan level kepengurusannya masing-masing pun. Kang, tadi menarik Kang berbicara bahwa kaum radikal itu ada, tetapi Kang ada beberapa orang yang justru menyangkal kehadiran orang-orang radikal, bahwa tidak ada orang radikal di Indonesia, apalagi teroris mungkin ya pandangannya. Bagaimana Kang menyikapi orang-orang yang tidak percaya terhadap orang-orang radikal ini, Kang? Nah, saya kira ini kita semua kalau bicaranya dari hati nurani, dari kacamata yang sebenarnya, sudah tidak bisa dielakkan lagi bahwa yang namanya kaum radikalis cukup tumbuh subur di Indonesia ini. Subur ya, Kang? Tentu saja sebagai buktinya kan kejadian ini kan bukan sekali dua kali, malahan bukan 10-20 kali gitu, udah banyak sekali terjadi. Nah, ini tentu saja tidak bisa dinafikan lagi bahwa yang namanya kaum radikalis di Indonesia itu cukup tumbuh subur dengan dalih atau alasan-alasan agama. Nah, ini yang cukup tentu saja menjadi perhatian kita
Dan ini bukan hanya pada saat ini bisa terjadi seperti ini. Kalau lihat di zaman Rasul, di zaman para sahabat, di zaman Khulafaur Rasyidin, terutama setelah Khulafaur Rasyidin kita dilanjutkan zaman Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, terakhir di zaman Turki Utsmani. Malahan di Indonesia juga terjadi, di bangsa kita terjadi sebelum negara lahir. Banyak yang notabene-nya gerakan-gerakan atau pemahaman keagamaan yang notabene-nya berdakwahnya menggunakan kekerasan. Padahal agama sudah menuntun bagaimana cara dakwah yang baik, yang santun, yang betul-betul agama ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua semesta alam. Dan tentu saja ini terus terang saja harus menjadi bagian terus-menerus proses penyadaran bagi kita semua, bagi bangsa kita, warga bangsa kita, agar betul-betul negara Indonesia, bangsa kita, agama kita, dan agama tentu saja mengajarkan dengan santun. Oke, jadi menurut kacamata beliau, dan kita bisa saksikan sama-sama bahwa memang ada kaum radikal itu. Nah, mungkin di sekeliling kita ada, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita nggak tahu. Orang-orang yang kemudian gaya dakwahnya mungkin mencederai nilai-nilai kemanusiaan dengan dalih bahwa dia adalah membela agama dan sebagainya, tapi justru merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Kemudian Kang, terakhir pesan kepada generasi muda yang menjadi penerus estafet umat beragama atau bahkan Indonesia, ini seperti apa Kang? Pesan terakhir Kang. Ya, terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menanya atau menghisab apa negaranya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab, nanya bagaimana apa yang telah dilakukan, kesalehan kita di muka bumi untuk dirinya, untuk kebaikan, apa yang telah diperbuat baik oleh dirinya. Negara hanya sebuah alat untuk bisa satu menjaga agama, hifdzuddin. Selagi beragama, melaksanakan beragama, mengembangkan agama, dijamin oleh negara, itu adalah bagian dari syariat Islam. Negara bersyariat, negara sudah Islami. Yang kedua, tentu saja negara hadir untuk hifdzun nafsi, untuk menjaga diri, keamanan, kenyamanan. Tidak ada yang namanya penekanan bagi semua individu warga bangsa, khususnya umat Islam. Yang ketiga, tentu saja negara hadir, negara kita diproklamirkan adalah untuk hifdzul mal, agar harta kita, kekayaan kita terjamin, teratur, tidak ada istilah penyerobotan atau menghalalkan harta siapapun milik kita bersama. Yang keempat, tentu saja negara hadir dan dihadirkan dibutuhkan karena untuk hifdzul akli, bahwa kita diberikan keleluasaan, difasilitasi oleh negara, oleh penguasa untuk mengembangkan akal pikiran melalui proses pendidikan, fasilitas pendidikan yang soyaknya ini patut disyukuri kita bersama. Alhamdulillah, negara kita yang tercinta cukup luar biasa dalam kaitan kebijakan secara politis untuk berkaitan dengan hifdzul akli.
Yang tentu saja pada kesempatan ini kami mengajak pada semua pihak, semua lapisan masyarakat, warga NU secara khusus, bagaimana kita bisa menjaga ketentraman, kenyamanan, hidup damai di negeri ini, dan tentu saja dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ibadah yang baik, dengan tidak mengganggu atau menjadikan satu halangan bagi umat-umat yang lainnya. Terima kasih, semoga wawancara yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke. Terima kasih Kang, insya Allah bermanfaat karena ini didengarkan oleh insya Allah ada kalangan-kalangan muda dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, insya Allah dari seluruh Indonesia, insya Allah ada yang mendengarkan. Jadi cukup untuk kita bisa berpikiran positif. Awal mulanya dari pikiran positif, jangan sampai kita punya pikiran yang negatif terhadap apapun. Karena kalau kita punya pikiran yang negatif, pada akhirnya melakukan hal-hal yang negatif, menganggap negara tidak merangkul kita, menganggap negara itu togut dan sebagainya. Ini kemudian pikiran-pikiran yang negatif, padahal para pemimpin kemudian panding pader kita terdahulu setelah menyepakati bahwa negara ini merangkul semuanya, baik suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dan ini harus menjadi kesadaran penuh kita bersama agar hidup damai berdampingan tanpa ada saling teror-meneror, kemudian tanpa ada saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya sama-sama. Terima kasih Kang Paranto Sumping di channel Abdi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.